Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hingga hari ini video Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tidak menyalami Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri yang lainnya saat berlangsung gelar pasukan TNI di lapangan udara Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar masih jadi perbincangan. Ini terutama di kalangan para netizen ini. Memang kalau netizen kalau udah mengulik-ngulik yang begini ini ceritanya bisa jadi panjang ya. Padahal sejumlah tokoh sudah mencoba menetralisirnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia misalnya menyatakan bahwa itu wartawan salah mengambil gambar saja dan menilai itu sebagai berita yang nggak berkualitas gitu kata dia begitu. Sementara Ketua DPR Puan Maharani mengajak semua kalangan berpikir positif dan menegaskan bahwa suasana di kabinet itu adem, ayem, dan guyup. Saya rasa aman-aman aja. Kemarin ketemu di gelar pasukan, semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, guyup aja, semuanya nyaman, tegas Puan. Banyak yang terkejut memang ketika menyaksikan video Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terkesan mengabaikan Agus Harimurti Yudhoyono. Yang paling banyak dapat sorotan adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan sejumlah menteri saat dia tiba di tempat upacara gelar pasukan yang berlangsung hari Ahad kemarin. Gibran itu ketika tiba dia melewati begitu saja Menko Infrastruktur AHY yang dia bersama dengan sejumlah menteri sudah bersiap berdiri menyambutnya dan ingin bersalaman dengan dia begitu ya. Bukan hanya Agus Harimurti Yudhoyono sesungguhnya yang dilewati begitu saja oleh Gibran. Karena yang berdiri di samping Agus Harimurti Yudhoyono itu kan ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pratikno, dan juga Menko Muhaimin Iskandar. Bahlil Lahadalia juga termasuk yang dilewati begitu saja oleh Gibran. Dan dia kemudian menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Muhammad Tony Haryono. Nah, publik kemudian membandingkan ini apa yang dilakukan Gibran ini dengan Presiden Prabowo Subianto yang tiba setelah Gibran dan kemudian menyalami semua menteri dan para undangan yang hadir. Bahkan Presiden Prabowo tampak merapikan baret yang dikenakan oleh Muhaimin Iskandar dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Ini maklumnya sipil ya. Dan Muhaimin ini nggak pernah jadi banser ya, jadi nggak pernah pakai baret. Jadi dianggap kurang tepat dan kemudian dirapihkan oleh Presiden Prabowo. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di lapangan Suparlan Pusitlak Pasus, Batu Jajar, Bandung. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pasukan disiapkan.
Apa sesungguhnya yang terjadi? Sebab kalau kita lihat videonya, ini saya lihat sih bukan hanya publik yang terkejut, bahkan AHY sendiri ini tampak terkejut dan mungkin sedikit bingung ya memahami apa yang terjadi. Coba perhatikan sekali lagi ekspresi wajah AHY. Ini yang kelihatan ekor matanya, dia memperhatikan Gibran dan mungkin bingung, ini apaan sih? Kira-kira begitu ya. Apakah ini ada faktor kesengajaan mengabaikan para menteri khususnya AHY? Atau sebenarnya Gibran ini ya sedang tidak fokus saja. Sebab selain AHY kan di situ ada Zulkifli Hasan, ada Pratikno, Bahlil dan juga Muhaimin. Dengan AHY memang sempat muncul ada ketegangan ini ya soal pernyataan dari Jokowi yang menyatakan bahwa ada tokoh besar di balik ribut-ribut dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran. Dan kemudian lewat para ternak Mulyono atau para pendukungnya gitu. Ini kan netizen menyebutnya termul gitu sekarang itu. Kan kemudian kita dapat gambaran siapa yang dimaksud orang besar itu. Kalau tadinya banyak menduga-duga apakah ini yang dimaksud adalah Megawati atau SBY. Karena kan sempat disebut sebelumnya bahwa ini ribut-ribut soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran ini, kalau seperti kata Sylvester Matutina, salah satu termul, ini kan dia menyatakan bahwa ini ada petinggi, mantan petinggi, yang ingin memisahkan Prabowo dan Gibran dan menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden dengan anaknya. Kemudian ini mengerucut kepada SBY dan Demokrat karena salah satu termul itu yakni Adi Darmawan menegaskan bahwa warnanya itu biru ya, seperti pakaian dia ini tokoh yang sedang mencoba mendongkel Gibran itu dan kemudian membackingin soal ijazah palsu. Dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, memang salah satu trio yang aktif mempersoalkan ini, yakni disebut trio RRT. Jadi Roy Suryo, Rismon dan Tifa Fauzia Tiasuma, Dr. Tifa ya. Waktu itu kan karena dikaitkan juga dengan Roy Suryo yang pernah menjadi pimpinan di Partai Demokrat, bahkan dia sempat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di eranya SBY masih menjadi presiden. Dan itulah yang kemudian heboh dan AHY menyatakan bahwa itu fitnah besar, dan juga adik AHY yakni Edi Baskoro yang waktu itu menyatakan dia akan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang mencoba mendiskreditkan nama baik partai dan juga tentu bapaknya ya. Tapi ribut-ribut ini sekarang sebenarnya sudah mulai mereda. Kalau dengan Zulkifli Hasan, harusnya Gibran tuh nggak ada masalah ya, karena Pak Zulkifli Hasan ini termasuk salah satu orang yang dikenal sebagai pendukung Jokowi. Bahkan dalam soal 3 periode kan dia termasuk salah satu menteri yang berbicara pada waktu itu ya, yang mendukung juga. Tapi memang belakangan sikap Zulkifli Hasan itu berubah. Dalam sebuah forum di Partai Amanat Nasional kan dia menyatakan bahwa partainya itu akan mendukung kembali Prabowo Subianto karena banyak program-program dari Prabowo sebagai presiden itu yang PAN banget gitulah. Jadi sesuai dengan PAN. Tapi kalau soal wakil presiden ya nanti kita mesti bicara dulu pada waktu itu kata Zulkifli. Dan pernyataan Zulkifli ini ditafsirkan sebagai dia tidak lagi mendukung Jokowi, dalam hal ini Gibran kalau toh dia maju sebagai presidennya, maju sebagai wakil presiden apalagi presiden, karena kalau presidennya jelas yang akan didukung adalah Prabowo, sementara kalau wakil presidennya ya nanti dulu kita bicara dulu. Maksudnya tentu saja PAN nggak mau kecolongan lagi dong seperti Pilpres 2024, karena kemudian dia dipaksa harus mendukung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Sementara kalau dengan Pratikno dan Bahlil ya jelas ini posisinya mereka ini dua-duanya ini orangnya Jokowi banget lah ya. Kalau Pratikno ini kan dan Bahlil itu orang yang dititipkan harus masuk menterinya Prabowo gitu ya. Ini orang-orang yang pejah gesang derek Jokowi. Bahkan kalau Bahlil itu bukan hanya derek Jokowi, pada Gibran pun dia posisinya jauh lebih rendah dan mencium tangannya Gibran gitu ya. Ini dalam rapat paripurna kabinet loh dia melakukannya ya, bukan di belakang publik ya. Ini di sidang kabinet. Jadi dia secara terbuka dia mengakui bahwa dia tunduk dan patuh kepada Jokowi, bahkan kepada anaknya juga begitu ya. Dan Bahlil sendiri juga mengaku bahwa dia datang ke Bandung itu naik kereta cepat Wus itu bersama dengan Gibran, dan bahkan pulangnya katanya malah duduk di sebelah Gibran, ini naik Wus lagi gitu. Jadi ya kalau dengan Bahlil nggak ada persoalan apapun. Kalau dengan Muhaimin ya kan pada Pilpres 2024 itu jadi kompetitornya, bahkan terjadi perdebatan waktu debat calon wakil presiden, dia saling menyerang dia dengan
dengan Muhaimin, karena Muhaimin kan waktu itu maju menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Nah, kalau begitu sesungguhnya apa yang terjadi? Kalau nggak fokus atau galau, kita bisa apa ya, bisa paham karena memang Gibran ini kelihatan sekali sekarang ini sangat galau karena isu pemakzulan, bahkan panik ini ya. Karena kabarnya DPR sebenarnya sudah sepakat untuk soal pemakzulan itu. Sekarang ini karena belum berjalan karena belum ada kesepakatan siapa yang jadi penggantinya Gibran itu saja. Kalau soal pemakzulan semua anggota DPR ya kecuali tentu sebagian dari Golkar, sebagian dari PDIP masih belum sepakat, tapi mayoritas sudah sepakat akan untuk memakzulkan Gibran. Nah, sekarang tinggal mereka cari siapa pengganti yang bisa disepakati oleh semua kekuatan partai yang ada. Kan ini nantinya kalau kalau dimakzulkan Gibran itu prosedurnya Presiden Prabowo nanti akan mengajukan 2 nama dan 2 nama itu dipilih oleh MPR. Dalam hal ini artinya gabungan antara DPD dan DPR. Makanya ketika Gibran kemudian hari Sabtu lalu mengunggah foto makan siang bersama dengan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad hari Sabtu lalu itu ya, banyak yang mengaitkan ini adalah upaya dia mencari dukungan ke Gerindra melalui Dasko. Tahan dulu bos, DPR jangan segera makzulkan lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi banyak juga yang menilai apa yang dilakukan oleh Gibran itu sebenarnya persis seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ini like father like son ya. Ini maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Joko Widodo kepada mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Dan ada yang menyebutnya ini plek ketiplek tiplek gitu ya. Maksudnya netizen mengacu pada peristiwa hari ulang tahun TNI 5 Oktober tahun 2024. Saat itu Jokowi juga tertangkap kamera dia tidak menyalami Wakil Presiden Tri Sutrisno, bahkan dilewati begitu saja. Dan itu terlihat sekali memang ada unsur kesengajaan ya, bukan lupa, bukan galau atau apa. Karena Jokowi pada waktu itu terlihat menyalami para mantan Wakil Presiden mulai dari Yusuf Kala, kemudian Budiono, dan ketika giliran Tri, yang Pak Tri kan duduk di kursi roda siap-siap berdiri, malah dilewati begitu saja oleh Jokowi. Dan kemudian dia menyalami Sinta Nuriyah, istri almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang berdiri atau yang duduk di sebelahnya Tri Sutrisno dan istrinya. Soal ini kemudian mengundang kehebohan pada waktu itu ya. Memang waktu itu Pak Tri belum terlibat soal pemakzulan Gibran. Belum ada gerakan itu. Tapi saat itu putra Pak Tri, yakni Maijen Kunto Arief Wibowo itu dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Siliwangi karena dia menulis kritik di Harian Kompas terhadap rezim pemerintahnya Jokowi. Dia kemudian dicopot menjadi wakil komandan Kodiklatat, ini komandan pendidikan latihan TNI Angkatan Darat. Dan kemudian nggak cukup hanya di situ, dia akhirnya dipindahkan lagi menjadi staf ahli bidang ekonomi Sekjen Wantanas. Ini benar-benar dimasukkan kotak ya pada waktu itu Maijen Kunto. Nah, tapi waktu itu Istana membantah bahwa Pak Tri itu sengaja diabaikan oleh Pak Jokowi. Katanya Pak Tri itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi waktu di holding room dan juga disalami. Jadi ya yang lain karena belum disalami, yang lain baru disalami, sementara Pak Tri tidak disalami lagi. Itu keterangan Istana pada waktu itu. Dan selebihnya kita tahu bagaimana hubungan Pak Tri Sutrisno dengan Jokowi setelah pemakzulan. Maijen Kunto ini kan kemudian di eranya Prabowo dipromosikan menjadi Pangkogap Ilham dan kemudian naik pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Tapi kemudian dia hanya sebentar kemudian dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tapi kemudian ini karena geger dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau Gibran, apa penjelasannya? Mengapa dia tidak menyalami AHY? Apa sudah bertemu dengan AHY sebelumnya di holding room gitu ya? Ini karena dipastikan kan Gibran baru tiba di lokasi acara. Artinya dia belum sempat bertemu dengan AHY dan juga para undangan yang lain. Apakah dia ini sekedar galau, jadi nggak fokus, nggak lihat kalau ada menteri-menteri itu, atau hanya baper karena ribut-ribut orang besar yang kata Jokowi ada di belakang isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Kalau betul seperti itu, ya mohon dimaklumin, namanya juga orang mulai lagi galau, lagi nggak fokus gitu. Jadi fisiknya ada di situ, tapi pikirannya melayang entah kemana-mana. Yang menjadi persoalan kalau memang sengaja tidak menyalami, ya karena baper gitu, karena urusan tadi ada orang besar di belakang isu pemaksudan dan juga ijazah palsu Joko Widodo. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.